Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, jamaah Jum'ah azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nafas kehidupan di dunia ini. Sebelum kita meninggalkan dunia, kita masih ada kesempatan untuk terus meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menambah takwa, dengan memperkuat ilmu dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Tanpa terasa 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Artinya sebentar lagi kita memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab bulan yang agung, salah satu dari Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram, artinya bulan yang agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan di dalam kitabullah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara bulan 12 bulan itu ada 4 yang haram, bulan yang agung, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalikad dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian mendolimi fihinna, di 4 bulan itu, diri kalian. Asalnya kita tidak boleh mendolimi diri kita di bulan apapun, di hari apapun, setiap saat, setiap waktu, di setiap tempat kita tidak boleh mendolimi diri sendiri. Tapi Allah tegaskan di sini, khususnya di 4 bulan haram, jangan mendolimi diri kalian sendiri. Ini menunjukkan 4 bulan ini memiliki keistimewaan tersendiri. 4 bulan itu adalah 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 1 terpisah, yaitu Rajab. Inilah hari yang hampir kita tiba, semoga kita sampai ke dalamnya. Keagungan bulan ini luar biasa. Artinya kalau orang beramal soleh di bulan ini akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan di bulan yang lain. Demikian juga ketika orang melakukan kesalahan di bulan ini akan mendapatkan kelipatan dosa berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka Allah khususkan di situ, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka menjadi kewajiban bagi kita sekalian untuk mengagungkan bulan yang mulia ini dengan amal soleh. Dulu orang jahiliyah mengagungkan bulan Rajab, bahkan Rajab dari kata tarjib artinya ta'zim. Dulu diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Sebagian menyebut Rajab al-Asam, Rajab yang tuli. Karena apa? Di bulan itu tidak terdengar pedang berkecamuk, tidak ada perang. Bulan itu diagungkan oleh orang-orang jahiliyah dengan meninggalkan perang. Mereka tidak berani perang di bulan haram. Maka hal itu dikuatkan oleh Islam. Islam mendukung hal itu, bahwa bulan haram ini memang bulan yang agung, maka jangan mendolimi diri kalian di bulan itu. Artinya apa? Tidak boleh melakukan dosa. Kita tinggalkan dosa-dosa dan kita ganti dengan amal-amal soleh sebaik mungkin dan sebanyak mungkin. Namun sangat disayangkan, biasanya dengan kedatangan bulan Rajab ini berseliweran di hadapan kita, di medsos kita, hadis-hadis palsu atau lemah yang kemudian lebih dipercaya oleh sebagian kaum muslimin daripada hadis-hadis yang sahih. Dan ini fitnah namanya ya. Orang itu kalau sudah mulai berani meninggalkan yang sahih, maka justru akan diuji oleh Allah dengan yang lemah, yang dhaif. Yang sahih ditinggalkan, yang dhaif diamalkan. Ini sangat disayangkan. Kebanyakan atau sebagian besar di kalangan kaum muslimin masih saja lebih mempercayai yang dhaif, tapi amal-amal yang sandarannya hadis yang sahih malah tidak dilakukan. Ini sangat disayangkan. Itu semuanya karena
minimnya ilmu dan tersebarnya kejahilan. Maka pada kesempatan ini akan saya bacakan tulisan dari Ustadz Amin Nurbais hafizahullah ta'ala tentang hadis-hadis seputar Rajab yang ternyata hadis itu tidak sahih. Di antaranya yang pertama, hadis yang berbunyi inna fil jannati nahron yuqalu lahu Rajab. Sesungguhnya di surga ada satu sungai yang disebut dengan Rajab. Jadi katanya Rajab nama sungai di surga. Ma'uhu asyaddu bayadun minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Man shoma yauman min Rajab, maka siapa yang puasa satu hari di bulan Rajab, saqahullahu min dzalikan nahar, Allah akan berikan minum dari sungai tersebut. Maka para ulama menjelaskan tentang hadis ini, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini disebutkan oleh Abul Qasim At-Taimi dalam At-Tarhib wa Tarhib dan Al-Asbani dalam kitab Fadlus Siyam dan yang lainnya. Kemudian Ibnul Jauzi juga menyatakan bahwa dalam sanadnya terdapat banyak perawi yang tidak dikenal, sanadnya dhaif secara umum, namun tidak sampai untuk dihukumi palsu, tapi dia dhaif. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang menyebutkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ini sering kita dengar sebagian imam masjid membaca doa ini kalau sudah mulai memasuki bulan Rajab. Ya Allah, berkahi untuk kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Maka kata ulama, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga di sanadnya terdapat perawi Zaid dan Ibni Abi Raqqad dan dia adalah mungkarul hadis. Abu Daud mengatakan saya tidak mengenal hadisnya. Dan juga komentar ulama yang lain, yang jelas hadis ini juga hadis yang tidak sahih. Kemudian yang ketiga, hadis marfu yang dinyatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah puasa setelah Ramadan selain di bulan Rajab dan Sya'ban. Ini jelas kedustaan. Ibnu Hajar menukil keterangan Al-Baihaqi tentang hadis ini. Ini adalah hadis mungkar disebabkan adanya perawi yang bernama Yusuf ibni Atiyah. Dia orang yang dhaif sekali. Hadis yang keempat, Rajab syahrullahi wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulannya Allah, sementara Sya'ban bulanku, sementara Ramadan bulan umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar An-Naqqas dan Al-Hafidz Abu Fadl Muhammad bin Nasir mengatakan An-Naqqas adalah pemalsu hadis, pendusta. Ibnul Jauzi, As-Saghani dan As-Suyuti menyebut hadis ini dengan hadis maudhu. Jadi hadis palsu. Kemudian hadis yang kelima, Fadlu Rajab ala sa'iri syuhuri kafadlil Qur'ani ala sa'iril adkari. Keutamaan Rajab dibanding seluruh bulan adalah seperti Al-Quran dibanding seluruh dzikir. Jelas ini secara makna saja tidak pas. Ya, dikatakan Rajab itu seperti Quran, bulan yang lain cuma seperti dzikir. Dan kita tahu bahwasanya Quran itu lebih utama daripada seluruh dzikir. Ibnu Hajar mengatakan perawi dalam sanad hadis ini thiqah selain As-Saqati, dialah penyakit dan orang yang terkenal sebagai pemalsu hadis. Hadis yang keenam, Rajab Syahrullahil Asom. Rajab adalah bulan Allah yang tuli. Maksudnya tidak terdengar perang di bulan itu. Kemudian man shoma min Rajab yauman, siapa yang puasa di bulan Rajab satu hari, imanan wahtisaban, didasari iman dan ihtisab, ustujiba ridwanullahi akbar, maka dia berhak mendapatkan ridha Allah yang terbesar. Hadis ini palsu. Asy-Syaukani menjelaskan dalam sanadnya terdapat dua perawi yang matruk yang ditinggalkan. Kemudian hadis yang ketujuh, man shoma thalathata ayyamin min Rajab, siapa yang puasa 3 hari di bulan Rajab, kataballahu lahu siyama syahrin, maka ditulis baginya siam 1 bulan. Wa man shoma sab'ata ayyam, siapa yang puasa 7 hari, aghlaqa anhu sab'ata abwabi minan nar, maka ditutup baginya 7 pintu neraka. Hadis ini palsu sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at. Kemudian hadis yang ke-8, man shoma min Rajab wa shalla fihi arba raka'atin, siapa yang puasa di bulan Rajab dan salat di bulan Rajab 4 rakaat, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah, dia tidak akan mati sampai dia melihat tempat duduknya di surga, au yuralahu, atau ditampakkan. Kata Asy-Syaukani,
Maudhu wa aktsaru ruwatihi majahil. Hadis ini palsu dan kebanyakan perawinya adalah orang-orang yang tidak dikenal. Hadis yang ke-9. Hadis tentang sholat raghaib, dan ini sangat populer dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu sholat yang dilakukan di malam Jumat pertama bulan Rajab. Hadis ini berbunyi, Rajab syahrullahi wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Walakin la taghfalu an awwali lailatil jum'atin min Rajab, akan tetapi jangan lalai kalian dari malam pertama bulan Rajab, malam pertama Jumat di bulan Rajab. Fa innaha lailatun tusammiha al malaikah ar-raghaib, karena itu adalah malam yang dinamakan oleh malaikat malam raghaib. Wa dzalika annahu idza madha thuluthul lail, dan hal itu bahwasanya apabila telah berlalu sepertiga malam yang pertama, la yabqa malakun muqarrabun fi jami'il samawati wal ard, tidak tersisa lagi malaikat di seluruh langit dan bumi. Yang tadinya di langit banyak malaikat, tidak ada lagi di sana. Kemana mereka? Ila yajtami'una fil Ka'bah, semuanya berkumpul di Ka'bah, wa hawalaiha, dan sekitarnya. Fayatali'ullahu azza wa jalla alaihim, Allah melihat mereka ittila'atan, sekali lihat. Fayaqul, dan Allah berfirman, malaikati saluni ma syi'tum, wahai para malaikatku, mintalah kalian apa yang kalian mau. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, ya Rabbana hajatuna ilaika, wahai Rabb kami, kebutuhan kami kepadamu, antaghfira li saumi Rajabin, untuk mengampuni puasa Rajab. Fayaqulullah, maka Allah berfirman, qad fa'altu dzalik, aku sudah melakukan itu. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mengatakan, wa ma min ahadin yasumu yaumal khamis, tidak ada seorang pun yang puasa di hari Kamis, awal Khamis fi Rajab, yaitu hari Kamis pertama di bulan Rajab, tsumma yusalli fi ma bainal isya wal atamah, kemudian dia salat di antara isya dengan awal malam, yakni lailatul jum'ah, yaitu pada malam Jumat, sintai asyar rakaatin, yaitu 12 rakaat dan seterusnya, maka akan mendapatkan keutamaan sekian dan sekian. Maka ini semuanya adalah hadis palsu. Ini hadis panjang ini adalah hadis palsu, sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at, Ibnu Hajar dalam Tabyinul Ajab, kemudian Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Dan ini diantaranya. Masih juga ada yang lainnya. Kadang kita heran, ada yang mengatakan siapa puasa 1 hari maka seperti ibadah 80 tahun. Siapa puasa 3 hari seperti dan seterusnya. Ini semuanya adalah hadis-hadis palsu, setidaknya minimal dhaif, yang tidak boleh diamalkan oleh seorang muslim yang mengaku mencintai Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW. Semoga kita semuanya diselamatkan dari berbagai penyimpangan dan kekeliruan dari sunnah Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya dikelompokkan ke dalam ahlu sunnah wal jamaah yang betul-betul setia mengikuti Rasulullah SAW dalam setiap petunjuk beliau, baik ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Setelah kita tahu banyaknya hadis-hadis palsu yang bertebaran di sekitar kita, dan ini diantaranya tadi yang telah kita sebutkan, dan juga masih banyak yang lainnya, selain keutamaan bulan Rajab, juga keutamaan amal-amal yang lain banyak bertebaran. Sebagian bermudah-mudahan dalam masalah hadis lemah. Kata mereka, tidak mengapa hadis lemah kalau hanya untuk fadailul amal, untuk keutamaan amal. Yang penting amal itu ada dasarnya. Tapi kita katakan tetap saja yang namanya keutamaan itu berisi tentang keyakinan. Siapa melakukan ini pahalanya begini-begini, dan ini berkaitan dengan keyakinan. Kita meyakini sesuatu, tetapi dasarnya adalah hadis yang lemah. Ini berbahaya. Ya, sementara ada sebagian kalangan yang sangat ekstrim yang mengatakan tidak ada dalam akidah hadis ahad. Hadis ahad yang sahih tidak diterima dalam masalah akidah. Nah, ini tidak sekedar ahad, hadis palsu atau hadis lemah. Jelas ini tidak benar. Maka yang benar adalah ahlu sunnah wal jamaah, di mana mereka wasat pertengahan. Dalam masalah akidah hanya menerima hadis yang sahih walaupun ahad, tidak mengapa. Yang penting sahih. Ya, sebagian ahli bid'ah mengatakan hadis ahad tidak boleh. Maka ini ekstrim dalam
menentukan hadis kalau tidak mutawatir tidak diterima. Ini tidak ada standarnya, tidak ada dasarnya. Kemudian sebagian lagi bermudah-mudah dalam masalah hadis yang lemah, ini juga tidak dibenarkan. Maka jadilah ahlu sunnah wal jamaah, di mana mereka hanya mengikuti kebenaran sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, para salafus saleh, dan ditularkan kepada tabi'in dan seterusnya kepada ulama berikutnya sampai hari kiamat insyaallah. Berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi SAW meskipun itu berat. Sebagaimana kata Nabi SAW, orang yang memegang sunnahku di akhir zaman seperti orang yang memegang bara api. Artinya sangat berat. Namun kita harus kuat, karena kalau kita kuat, kita pegang bara, lama-lama juga akan padam. Lama-lama akan terasa ringan. Orang yang baru ngaji akan terasa berat. Bagaimana berhadapan dengan keluarga atau tetangga atau yang lainnya. Karena dianggap berbeda. Padahal mereka yang berbeda dengan Nabi. Kita berusaha mengikuti Nabi, tapi yang dianggap aneh adalah kita. Dan kita juga tidak heran, karena Nabi juga sudah mengatakan, Islam bermula dalam keadaan asing, dan akan kembali asing sebagaimana pertamanya. Sebagaimana awalnya, keterasingan orang-orang Islam adalah disebabkan karena mereka mengikuti Nabi SAW. Selama kita terasing, gara-gara mengikuti Nabi, maka itu adalah keberuntungan. Karena Nabi mengatakan, Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang terasing karena mengikuti sunnahku. Semoga kita semuanya diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada keistiqomahan tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimissalah.